penghargaan yang tinggi kepada PPATK bersama para pemangku kepentingan yang selama 2 dekade telah bekerja keras melakukan usaha ikhtiar dan upaya-upaya untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Financial Intelligence Unit harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional. Progres reorganisasi PPATK. PPATK telah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan struktural. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, PPATK melakukan proses reorganisasi kembali untuk meningkatkan proses bisnis yang lebih optimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Pembentukan tim reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut dari proses reorganisasi, PPATK kembali membentuk tim reformasi birokrasi yang sesuai dengan struktur baru PPATK. PPATK membentuk tim teknis pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim tersebut terdiri dari tim sekretariat, tim asesor, tim agen perubahan, serta tim penilai internal. Zona Integritas PPATK. PPATK menggelar acara penandatanganan Fakta Integritas dan Sharing Knowledge Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PPATK pada Rabu 22 Juni 2022 bertempat di gedung PPATK. Acara ini diselenggarakan guna menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas. Penilaian Mutual Evaluation Review MER. Urgensi dan manfaat dari penilaian MER adalah agar Indonesia mendapatkan penilaian yang baik dalam proses MER dan dapat diterima sebagai anggota FATF. Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri karena kepercayaan investor kepada pemerintah bahwa uang yang mereka investasikan aman dan rendah risiko terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF dapat memberikan kontribusi pada penentuan kebijakan strategis global terkait APU PPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. Green Financial Crimes (GFC). GFC merupakan kejahatan yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam atau lingkungan hidup dengan cara-cara ilegal atau tidak sah. Pada tahun 2022, PPATK memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan dan pemberantasan GFC dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik pihak pelapor, aparat penegak hukum, dan penyidik PPNS. Dalam upaya mendukung GFC tersebut, PPATK melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan dengan melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya penanaman pohon dan transplantasi terumbu karang. Pengungkapan kasus-kasus besar. Selain berfokus pada kejahatan lingkungan hidup, di tahun 2022 ini, PPATK juga memberi perhatian lebih pada beberapa kasus besar, di antaranya perjudian. Tidak kurang dari 25 kasus judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum
oleh PPATK sejak tahun 2019 hingga 2022. Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana juga terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven. Oleh sebab itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawa kembali ke Indonesia atau repatriasi. Investasi ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong. Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal seperti robot trading atau binary option dan melibatkan influencer yang dikenal dengan Crazy Rich, PPATK telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi. Saat penyelidikan berlangsung, PPATK juga melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus investasi ilegal dengan total saldo sebesar 588 miliar pada 345 rekening yang tersebar di 87 penyedia jasa keuangan. Narkotika. Berdasarkan penelusuran transaksi yang dilakukan PPATK dari periode 2016 hingga 2021, total nilai perputaran uang terkait transaksi narkotika di Indonesia bisa mencapai 400 triliun rupiah. Penggelapan dana yayasan. Tahun 2022 ini, PPATK mengungkap sejumlah temuan terkait transaksi keuangan lembaga filantropi yang diduga menyelewengkan dana donasi. Dari hasil audit, diduga jumlah dana yang diselewengkan yaitu sebesar 107,3 miliar rupiah dan masih dilakukan pengembangan dengan memblokir rekening lembaga filantropi lain yang diduga melakukan penyelewengan dana. Inovasi dan prestasi. Selama tahun 2022, PPATK menciptakan banyak inovasi dan menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, 1. Penerbitan buku pintar TPPU. 2. PPATK Digipus. 3. Aplikasi Sipendar. 4. Aplikasi GoAML. 5. Aplikasi Sejati. 6. Edukasi publik dalam bentuk podcast, lomba karya tulis ilmiah, kompetisi debat, PPATK mengajar, festival kreatif APU PPT. 7. Pusdiklat APU PPT menerima penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayan publik kategori sangat baik. 8. Nilai hasil pengawasan kearsipan terbaik. 9. Sistem merit dengan predikat sangat baik. Dan 10. BKN Award Implementasi Manajemen ASN terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 dekade Gerakan APU PPT, PPATK berkomitmen setia menjalankan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendukung terwujudnya asa Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong, bebas korupsi, dan bermartabat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya melalui kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan cara-cara yang logis sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan menjaga nilai luhur, asah, asih, dan asuh. Suksesnya penyelenggaraan Mutual Evaluation Review oleh Financial Action Task Force dan dukungan penuh pemangku kepentingan dalam penanganan Green Financial Crimes on Money Laundering menunjukkan eksistensi semangat perubahan PPATK dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik ke depan. Penguatan tata kelola berbasis e-government, transformasi kelembagaan PPATK yang agile, penerapan meritokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja terus dilakukan dengan tegas guna mengakselerasi kontribusi yang lebih nyata. Kami ada untuk NKRI tercinta.